Walaupun terinspirasi dari kisah nyata, namun cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Malam itu, dinginnya udara tidak mampu menandingi beku yang merayap di hati keluarga Darmawan. 2 dekade telah berlalu sejak hilangnya putra tunggal mereka, Rian, dari pelukan rumah. Sebuah kehilangan yang mengoyak jiwa, meninggalkan kekosongan abadi yang tidak terobati oleh waktu. Tuan dan Nyonya Darmawan kini menua dalam kesunyian, telah lama memendam kepedihan mereka di bawah lapisan penerimaan yang pahit. Kisah Rian hanyalah sebuah legenda kelam yang diperbincangkan warga desa dalam bisikan lirih, sebuah tragedi yang telah usai. Namun pada suatu senja yang kelabu, sebuah keajaiban yang mengerikan terjadi. Di ambang pintu rumah tua itu berdiri seorang anak laki-laki. Penampilannya kusam, tatapannya kosong, tetapi wajahnya, ya, wajah itu adalah replika sempurna dari Rian yang hilang 20 tahun lalu silam. Yang paling mencengangkan, anak itu tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan sedikit pun. Ia tampak persis seperti Rian pada hari ia menghilang, seorang bocah berusia 8 tahun. Waktu seolah berhenti bergerak hanya untuknya. Rian telah kembali. Bahagiaan Tuan dan Nyonya Darmawan bercampur aduk dengan kengerian. Putra mereka telah kembali, tetapi kejanggalan pada dirinya memancarkan aura yang tidak wajar. Mereka memeluknya, memandikannya, dan memberinya makan, mencoba menambah lubang selama 20 tahun dengan kasih sayang yang meluap-luap dan berlebihan. Kabar mengenai kembalinya Rian yang tidak menua dengan cepat menyebar melampaui batas desa. Warga mulai berdatangan bukan untuk menyambut, melainkan untuk mengamati dengan mata penuh kecurigaan. Bisikan berubah menjadi desas-desus, dan desas-desus menjelma menjadi tuduhan tak berdasar. Mereka tidak melihat Rian, putra yang hilang. Mereka melihat sebuah pertanda buruk, entitas asing yang menyamar dalam kulit bocah. Ketua adat desa mewakili kegelisahan kolektif mengajukan permohonan yang mendesak kepada Tuan dan Nyonya Darmawan. Mereka meminta agar anak itu diusir. Sebuah anomali seperti itu menurut mereka hanya akan membawa bencana bagi desa. Mereka khawatir, cemas, dan yang terpenting mereka takut. Mereka memohon atas nama keselamatan komunal. Namun cinta orang tua melebihi nalar dan rasa takut. Tuan dan Nyonya Darmawan menolak keras permintaan tersebut. Mereka bergeming di hadapan amarah dan tekanan massa. Bagaimana mungkin mereka mengusir darah dagingnya sendiri, apalagi setelah menunggunya selama 20 tahun. Dia adalah putra kami, tegas sang ayah. Meskipun dari dalam lubuk hatinya, dia sendiri mulai merasakan dinginnya keraguan. Mereka memilih untuk menjadi perisai bagi Rian, menantang takdir dan penghakiman masyarakat. Setelah penolakan keras dari keluarga Darmawan, ketenangan desa mulai terkoyak. Suatu pagi yang suram, kabar duka menyelimuti dusun. Andre, seorang pria dewasa yang dulu dikenal sebagai sahabat sepermainan Rian 20 tahun yang lalu, ditemukan meninggal dunia secara tragis dan misterius. Tubuhnya ditemukan di dekat sungai, tetapi yang mengerikan adalah wajahnya tampak layu dan kosong, seolah seluruh energi kehidupannya telah dihisap habis oleh sesuatu atau seseorang. Kematian Andre memicu gelombang histeria. Warga desa segera menghubungkan insiden ini dengan kembalinya Rian. Mereka yakin anak yang mereka pelihara itu adalah sebuah kutukan yang haus akan nyawa. Ketakutan berubah menjadi kebencian yang mendalam. Tekanan terhadap keluarga Darmawan meningkat, bahkan berubah menjadi ancaman terselubung. Ironisnya, saat korban-korban lain mulai berjatuhan, tetangga, kerabat jauh, hingga siapapun yang pernah berinteraksi dengan Rian di masa lalu, anak itu tetap diam, bermain sendirian di pojok kamar. Matanya yang gelap memancarkan ketidakpedulian yang menakutkan. Sementara senyumnya yang polos tampak seperti topeng yang dipaksakan. Setiap kematian membuat penampilan Rian terlihat sedikit lebih segar, sedikit lebih hidup.
sementara dunia di sekitarnya merangkak menuju jurang keputusasaan. Tuan dan Nyonya Darmawan tidak bisa lagi menutup mata terhadap kengerian yang mereka saksikan. Mereka menyadari dengan hati hancur berkeping-keping bahwa Rian yang mereka kenal telah tiada. Entitas yang kini berada di rumah mereka bukanlah putra yang mereka cintai, melainkan manifestasi jahat yang menggunakan wujud Rian untuk tujuannya yang gelap. Keputusan yang paling sulit dalam hidup mereka harus dibuat. Mereka harus merelakannya pergi demi keselamatan banyak orang. Pada suatu malam hening di mana bulan bersembunyi di balik awan tebal, Tuan Darmawan mendekati Rian. Dengan suara bergetar ia menyampaikan keputusan keluarga. "Nak, kamu harus pergi dari sini. Kamu tidak bisa tinggal bersama kami lagi." Ia berharap Rian akan menangis, memberontak atau setidaknya menunjukkan emosi. Namun Rian hanya menoleh. Ekspresinya tenang tanpa sedikit pun kesedihan. Ia menatap orang tuanya dengan mata yang tak lagi mencerminkan kepolosan masa kecil. Perlahan ia membuka mulutnya dan suaranya yang selama ini hening terdengar. Bukan suara bocah 8 tahun, melainkan bisikan dingin yang menusuk. Ia tidak bertanya mengapa, ia juga tidak menolak. Sebaliknya, ia mengajukan permintaan yang mengerikan. Ia berkata, "Jika aku harus pergi," suaranya seolah mengandung janji sekaligus ancaman, "aku membutuhkan bayaran untuk perpisahan ini. Berikan aku apa yang telah kalian simpan untukku selama 20 tahun. Tuan dan Nyonya Darmawan dengan insting yang menuntun mereka pada kebenaran yang kejam segera mengerti makna permintaannya. Bayaran itu bukanlah harta, bukanlah uang, melainkan nyawa mereka sendiri. Energi kehidupan yang telah mereka jaga sambil menunggunya kembali. Kepanikan dan kengerian memuncak. Mereka berbalik berusaha melarikan diri dari makhluk yang mereka panggil dulu sebagai putra. Namun kegelapan telah menyelimuti mereka. Mereka merasakan sentuhan dingin, kekuatan tak kasat mata yang menjerat. Sementara Rian berdiri di sana mengamati dengan ekspresi kemenangan. Di akhir hidup mereka yang tragis, mereka akhirnya mengerti kembalinya Rian bukanlah keajaiban, melainkan sebuah pertukaran abadi di mana cinta tak bersyarat orang tua menjadi santapan terakhir bagi entitas yang menolak waktu yang entah datang dari mana. Dan di pagi hari, rumah itu kembali sunyi. Hanya pakaian kecil yang terlipat rapi di sudut kamar yang menjadi saksi bisu. Sementara cerita Rian sang anak abadi kini menjadi kutukan yang akan menghantui setiap keluarga yang kehilangan seorang anak di desa itu.